Ya, bicara soal harga tempe dan tahu yang melonjak tak lepas dari bahan bakunya yaitu kedelai yang jadi salah satu komoditas impor pangan terbesar RI. Impor produk kedelai dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Produsen lebih memilih kedelai impor karena harganya yang lebih murah daripada kedelai lokal. Hal ini kemudian menyebabkan Indonesia konsisten mengimpor kedelai dari beberapa negara yang terbesar dari Amerika Serikat. 16.000 ton kedelai impor dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Wangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada 11 Oktober 2017. Impor kedelai Amerika Serikat yang keenam kalinya dengan total 80.000 ton ini untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Technology makes things faster and more cost effective, but it's not perfect. It requires you to be as flexible as you can be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Grand Essay Competition dan teman-teman semua yang berbahagia. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang perekonomiannya banyak bergantung pada sektor pertanian. Salah satu komoditas pangan yang saat ini menarik perhatian adalah tanaman kedelai. Tanaman kedelai merupakan salah satu komoditas pokok di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, produksi kedelai di Indonesia sebesar 982.598 ton. Namun jumlah ini nyatanya belum mencukupi jumlah permintaan yang tiap tahunnya semakin meningkat, yaitu sebesar 2,83 juta ton kacang kedelai. Hal ini membuat pemerintah dengan terpaksa harus mengimpor kacang kedelai dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Tentunya hal ini sangat merugikan Indonesia yang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Salah satu pembudidayaan kacang kedelai terbesar di Jawa Timur terletak di Kabupaten Malang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang pada tahun 2016 hingga 2019, hasil produksi kacang kedelai mengalami naik turun atau fluktuatif tiap tahunnya. Salah satu petani kacang kedelai yang kami kunjungi saat itu ternyata terdapat dua permasalahan yang mengakibatkan hasil panen kacang kedelai tidak optimal. Masalah tersebut adalah adanya hama ulat raya dan rendahnya sumber daya manusia yang mengetahui cara pembudidayaan kacang kedelai yang baik dan benar. Tingginya curah hujan di Kabupaten Malang menjadi penyebab kematian dari kacang kedelai. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan produktivitas dan efektivitas pertanian kedelai menurun. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, petani kedelai masih menggunakan pestisida kimia yang dapat menurunkan kualitas dari kacang kedelai itu sendiri. Dengan menurunnya kualitas, tentunya juga akan menurunkan daya tarik konsumen dalam membeli kacang kedelai. Kemudian untuk permasalahan cuaca, petani kedelai tidak memperdulikan kondisi cuaca sehingga pada saat cuaca yang tidak mendukung tetap menanaminya. Walaupun pada sebagian besar petani kacang kedelai mengganti tanaman kacang kedelai dengan tanaman yang lain. Oleh karena itu, saya Yoga Aditya dan rekan saya Devi Veda Amanda dan Vicky Iqbal Azizul Alim, sang inovator muda dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dengan bangga mempersembahkan Sasofarm, Smart Soybean Farm, teknologi budidaya kedelai cerdas terintegrasi Internet of Things dengan perlakuan medan magnet guna mewujudkan ketahanan pangan era society 5.0. Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia, dalam pembudidayaannya terdapat beberapa parameter agar kacang kedelai tumbuh secara optimal. Yang pertama adalah suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, yang kedua kedalaman tanah lebih dari 40 cm, yang ketiga curah hujan 300 hingga 400 mm, yang keempat kelembapan 75 hingga 90%, dan yang terakhir adalah kadar keasaman yaitu 6 hingga 6,5. Berikut merupakan rancang bangun dari Sasofarm. Pada inovasi Sasofarm ini terdapat 3 sistem utama, yaitu sistem penyemprotan air dan pupuk, pengatur suhu dan kelembapan, dan perlakuan medan magnet. Pada penyemprotan air dan pupuk, mula-mula air atau pupuk ditampung ke dalam tandon dengan menggunakan pompa air. Setelah itu, air atau pupuk akan dikeluarkan melalui rotary sprinkle. Pada rotary sprinkle ini terdapat katup aktuator servo yang berfungsi agar penyiraman dapat dilakukan secara bergantian.
Semua sistem pada penyemprotan air dan pupuk dilakukan secara otomatis dengan menggunakan mikrokontroler mulai dari konversi energi listrik hingga keluarnya air atau pupuk. Kedua, sistem pengatur suhu dan kelembapan. Untuk mengatur suhu dan kelembapan, terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan, yaitu elemen peltier. Pada umumnya, elemen peltier terdiri dari dua bagian, yaitu cool side dan hot side. Cool side digunakan untuk menyerap panas, sehingga apabila suhu dan kelembapan pada greenhouse terlalu panas, maka dapat diturunkan dengan menggunakan komponen cool side. Sementara itu, hot side digunakan untuk menghasilkan panas, sehingga apabila suhu dan kelembapan di greenhouse terlalu dingin, maka dapat dinaikkan dengan menggunakan bagian hot side. Namun, sebelum itu, petani akan mengetahui terlebih dahulu informasi suhu dan kelembapan yang terdapat pada greenhouse dengan menggunakan sensor DHT11 yang tersambung dengan sistem Internet of Things. Berikut merupakan gambar tampilan dari pengatur suhu dan kelembapan. Sistem ketiga yaitu perlakuan medan magnet atau magnetic field treatment pada tanaman kedelai. Pada prinsipnya menggunakan sistem prinsip fisika yaitu induksi elektromagnet seperti pada gambar. Untuk mengetahui besar medan magnet yang dihasilkan, maka dapat menggunakan hukum Ampere. Listrik yang dihasilkan ditaruh ke dalam aki, kemudian listrik DC diubah menjadi AC dengan inverter. Setelah itu, kedua ujung kawat dihubungkan pada katup plus dan minus pada aki untuk menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini dapat dikontrol melalui smartphone. Kemudian terjadilah medan magnet. Kemudian, untuk mengimplementasikan gagasan ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu 1. Tahapan persiapan, 2. Tahapan pelaksanaan, 3. Tahapan pengujian, 4. Tahapan sosialisasi, 5. Tahapan monitoring dan evaluasi. Untuk menganalisis bahwa Sasofarm apakah termasuk teknologi yang tepat guna, dapat menggunakan analisis SWOT. Kekuatan dari inovasi ini adalah pertama, efektif dan efisien. Kedua, modern dan berkelanjutan karena menggunakan sistem smart farming. Ketiga, ramah lingkungan karena menggunakan panel surya sebagai energi listrik dan tanpa pestisida kimia. Keempat, dapat dikontrol oleh petani dari jarak jauh melalui IoT. Sementara itu, kelemahan dari inovasi ini pertama, kurang cocok berada di lahan yang besar. Kedua, biaya pembuatan masih tergolong tinggi. Kemudian, peluang apabila Sasofarm diimplementasikan yaitu pertama, dapat menekan impor kedelai dan dapat meningkatkan perekonomian petani serta Indonesia. Lalu, ancaman dari inovasi ini adalah minimnya pengetahuan petani mengenai smart farming dan adanya inovasi serupa karena belum terdaftar pada HAKI. Selain itu, kami juga menganalisis kelayakan inovasi ini dengan menggunakan beberapa data studi literatur yang ada. Kami telah menghitung perkiraan pendapatan petani yang didapatkan apabila tidak menggunakan inovasi ini, yaitu sebesar 1.712.200 selama 3 bulan. Angka ini diperoleh berdasarkan perkiraan jumlah produksi, yaitu sebesar 324,1 kg per 200 meter persegi. Sementara itu, apabila petani menggunakan Sasofarm, laba bersih yang diterima petani yaitu sekitar 2.682.000 dalam sekali panennya. Pada saat menggunakan inovasi ini, lama panen dari tanaman kedelai lebih cepat, yaitu 49 hari jika dibandingkan sebelum menggunakan Sasofarm, yaitu selama 90 hari. Ketiga, apabila seluruh petani kedelai di Indonesia menggunakan inovasi ini, maka diperkirakan jumlah produksi kedelai mencapai 11.035.990 ton per tahun. Sasofarm, karya anak bangsa untuk negeri, maju petaniku, maju negeriku.